Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For today's lesson, we are going to learn about "This is my world" from chapter 4. So, from this chapter, we are going to learn about many things, the things that we know in our class, or animals and public place. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang bab 4, yaitu "This is my world", yang diantaranya kita mempelajari tentang benda-benda yang ada di sekitar sekolah, the things that are in school, dan juga kita akan mempelajari tentang beberapa tempat publik atau public place, dan juga animals. Nah, seperti contoh di bawah ini, for this example, there are things that was that is in our class. Nah, jadi benda ini ada beberapa benda yang ada biasa kita lihat di dalam kelas. Nah, salah satunya akan saya coba ucapkan, yaitu yang pertama dari sini, a globe, ya, a cupboard, a clock, a picture, a board, a book, a table, a desk, a chair, a wall, a door, an air conditioner, a window, a floor. Nah, saya ulangi lagi, a globe yang artinya adalah globe, ya. A cupboard yang artinya adalah lemari. A clock yang artinya adalah jam. A picture yang artinya adalah gambar, biasanya gambar presiden, ya. A board yang artinya adalah papan tulis. A book yang artinya adalah buku. A table yang artinya adalah meja. A desk yang artinya juga adalah meja, perbedaannya adalah table biasanya mejanya besar, desk itu adalah meja kecil. Kalau kita bandingkan di sekolah atau di kelas, table itu biasanya dipakai oleh atau digunakan oleh guru. A desk itu oleh siswa, karena biasanya kalau desk itu meja tapi dengan ukuran kecil, ya. Kemudian a chair, kursi. A floor, yaitu lantai. A wall, wall itu adalah artinya tembok. A door, door itu adalah pintu. A window, window itu adalah jendela. An air conditioner, air conditioner itu adalah AC, ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya bagaimana jika kita mempunyai benda itu lebih daripada satu. Nah, bagaimana pengucapannya dan juga penulisannya. Nah, seperti ini. Two pencils, yang artinya ada dua pensil. Yang membandingkan antara satu dan dua yang mana? Misalkan jika kalian mempunyai satu pensil, maka tanpa menggunakan huruf S. Tetapi jika tulisannya misalkan kalian mempunyai lebih daripada satu, seperti ada dua, two pencil, maka wajib menggunakan S. Kemudian a ruler. Nah, kalau misalkan satu, biasanya menggunakan huruf E, ya. A ruler, a table, a book. Nah, biasanya menggunakan E. A glue, ya. A glue ini adalah lem. Jadi ada satu lem, ada satu ruler atau penghapus, ada satu penggaris. A ruler ada satu penggaris. A rubber ada satu penghapus. Kemudian ada some books. Some books ini maksudnya adalah, some itu adalah artinya beberapa. Jadi tidak disebutkan ada berapanya, tapi ada beberapa. Berarti ada lebih dari satu, maka ditambahkan dengan S. A bottle, yaitu ada satu botol atau satu botol. Nah, perlu diperhatikan seperti yang saya tadi bilang, jika lebih daripada satu, maka ditambahkan huruf S, ya.
Misalkan 2 pencil, 3 pencil, 4 pencil. Misalkan 4 rulers pakai S, 3 rulers, kemudian glues, misalkan 2 glues, ada 2 glues, ada 2 lem, 3 glues, atau misalkan ini lebih daripada satu, 2 rubbers misalkan, dan lain-lain. Dan juga ini misalkan tidak sum, misalkan ada 5 buku, 5 books tambah S, ya, seperti itu. Kalau satu menggunakannya ruler tanpa S. Jika lebih daripada satu, ya, menggunakan akhiran S. Itu perbedaannya. Nah, yang di bawah ini lunch box, ya, yaitu tempat makan. Ada satu karena ada lunch box tanpa S di akhirnya. S-nya yang mana? Bukan yang lunch, tapi yang box. Kenapa? Karena ini meskipun dipisahkan, katanya dipisahkan, tetapi menjadi satu kalimat sama, menjadi arti yang sama, yaitu artinya adalah tempat makan. Jika kalian tuliskan lunch saja pakai S di akhirnya, berarti artinya adalah lunch, makan siangnya lebih daripada satu. Tapi biasanya di dalam bahasa Inggris tidak pernah menggunakan lunch itu ditambahkan dengan akhiran S, ya. Jadi ini adalah suatu kesatuan. Maka yang S jika lebih daripada satu, S yang dipergunakan ada di kata box, lunch box. A sharpener, yaitu adalah penyerut. Kalau misalkan lebih berarti 2 sharpeners, some sharpeners. A pair of scissors. Nah, kalau a pair tadi ada some. Some itu artinya adalah beberapa. Tapi jika ada tulisannya a pair, kok di sini kan Pak ada ya, di sini ada Tetapi kok di akhiran scissornya ada S. Scissor itu adalah gunting, ya. Kok ada akhirannya ada S. Kalau kan berarti artinya adalah satu. Nah, bukan lebih daripada satu. Tetapi ada kata lain di sana, a pair. Pair itu jika diartikan adalah ada dua. Misalkan jika kata yang arti yang lebih dekat adalah bahwa benda tersebut itu ada yang sama atau dua atau kembaran. Misalkan a pair of scissors. Jadi si scissornya itu ada dua dan sama. Pair itu adalah sama atau lebih daripada satu. Jadi biasanya a pair of scissors itu adalah ada dua scissors. Kata lain dari two scissors. Jadi ada dua. Biasanya kalau disebutkan dengan pair itu biasanya kembaran atau sama. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada, kita bahas saja ya satu-satu dengan kalimatnya. Misalkan di sini ada dua orang yang sedang berdialog, yaitu apa yang dia ucapkan? Kita coba baca. I have 2 rubbers. Ya, saya I have punya dua rubbers, dua penghapus. What about you? Dia nanya lagi. Bagaimana denganmu? How many pens do you have? How many, berapa, pens itu adalah pulpen yang kamu punya. Do you have? Dia bilang, I have 3 pens. I have 3 pens. Saya punya 3 pensil. Nah, itu jika dipergunakan di dalam dialog atau dalam percakapan. Nah, kita lanjut. Contoh di sini ada kalimat seperti ini. I have 2 rubbers and Ruli has 3 rubbers. Ini adalah suatu kalimat, bukan percakapan, tetapi hanya kalimat saja. Contohnya ini. I have 2 rubbers and Ruli has 3 rubbers. Misalkan kamu punya, nama kamu adalah Udin, misalkan. Nama kamu adalah Udin. Kemudian kamu punya teman, namanya adalah Dian, misalkan. Kamu punya 2 penggaris dan Dian punya 3 penghapus, misalkan.
I have, karena kamu Udin ya, I have, tadi dua ya, I have two rulers. And, dan, kemudian tadi teh, siapa tadi tuh? I have two, I have two rulers. And Dian have three rubbers. Ini adalah suatu kalimat, ya. Kalimatnya bebas. Jadi antara ini tuh adalah satu kesatuan yang bukan satu kesatuan. Jadi hanya menambahkan. Misalkan, contoh, kamu punya di sini saja ya. Kamu punya 2 penggaris dan teman kamu si Ruli itu punya 3 penggaris. Ini bisa saja pisahkan saja tanpa menggunakan and. Jadi ada 2 kalimat yang berbeda. Tapi bagaimana Pak caranya untuk menggabungkan 2 kalimat tersebut? Caranya adalah menggunakan kata and. And itu artinya adalah dan. Ya. Jadi kalau misalkan disatukan berarti I have two rubbers. Saya punya 2 rubbers, 2 penghapus. Dan si Ruli has 3 rubbers. Jadi disatukan dari 2 kalimat yang berbeda. Ini contohnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, contoh seperti ini. Ya. Ini adalah contoh kalimat yang dipisahkan. Seperti tadi ya, tanpa n. Misalkan we itu adalah kita. We have, kita punya 15 classroom. Kita punya 15 classroom atau 15 kelas. Kemudian di kalimat selanjutnya, we have one library. Kita punya 1 perpustakaan. Nah, bagaimana jika ini disatukan? Bisa saja. Titiknya hapus, kita tambahkan. Contoh misalkan, we have 15 classroom. We have 15 classrooms. Jangan lupa di akhirnya ditambahkan s karena ada berapa? Ada 15. And, dan, nah, dan we have one library. Cuma ditambahkan n saja. We have 15 classroom and we have one library. Atau jika kalian buat lebih mudah lagi atau lebih sedikit lagi kalimatnya, caranya bagaimana? Contoh seperti ini ya, kita buat di sini saja. Tadi itu adalah kalimatnya adalah we have 15 we have 15 classrooms. Jika ditambahkan dengan kalimat yang tadi we have one library. Bagaimana caranya menyambungkan kalimat tersebut menjadi satu kesatuan? Hanya menambahkan n. Nah, maka kalimatnya menjadi satu. We have 15 library, we have 15 classroom and we have one library. Jika dipersingkat lagi, jika diperkecil lagi kalimatnya itu bisa. Maka yang perlu dihapuskan adalah menjadi ini. We have 15 classroom and one library. Menjadi satu kalimat. Nah, itu caranya membuat kalimat dari misalkan tadi satu kata yang lebih daripada satu, ya, satu benda yang lebih daripada satu dibuat menjadi satu kalimat. Terus bagaimana cara menyatukan kalimat tersebut dari kedua kalimat yang berbeda. Nah, itu caranya. Nah, untuk selanjutnya, nah tadi Bapak sempat singgung yang namanya tentang public places. Public places itu adalah tempat publik, ya, tempat publik. Nah, salah satunya di sini ada bank, yang artinya adalah bank tentunya. Ada tax office, kita dekatkan dulu. Tax office, yang artinya adalah kantor perpajakan. Kemudian di sini ada rumah sakit atau dalam bahasa Inggris hospital.
ya. Kemudian ada police station yang artinya adalah kantor polisi. Kemudian di sini ada post office yang artinya adalah kantor pos. Yang terakhir yang bawah ini artinya adalah ini adalah tempatnya school, yang kita ketahui adalah sekolah. Nah, jika membuat suatu kalimat dari public place, bagaimana caranya? Kita lihat di pembahasan selanjutnya. Kita lihat dulu dari dialog yang ada di sini. Kita baca yang atasnya saja dulu lah ya, tidak perlu semuanya. Ada dua orang yang berbicara, yaitu ada father dan juga ada son. Ya, ada ayah dan juga ada anak. Nah, kata si father, dia bilang apa? Do you see this building on the left? Ya, dia bilang seperti ini. Apakah kamu melihat bangunan building ini adalah bangunan on the left, pada sebelah kiri? Si anak bilang, yes. Ya, what is this building? Dia tanya, bangunan apakah itu? This is a bank. Dia adalah bank. Oh, I see. I see itu, oh ya, dalam bahasa Indonesia. This building on the left is a bank. Nah, di sini dalam kalimat ini, dalam percakapan ini, itu adalah untuk menentukan, atau jika kita menanyakan sesuatu, atau jika kita ingin menanyakan tentang di manakah tempat tersebut berada. Nah, seperti contoh di sini, dia sebutkan bahwa si bank tersebut itu ada di sebelah kiri, ya. On the left is bank, seperti itu. Nah, jika kita lihat kembali di dalam gambar, nah, bank itu adalah karena lokasinya di sini, ya. Si anak dan si bapak ini, dia bilang katanya on the left. Jika dia berjalan, maka bangunan tersebut persis seperti apa yang disampaikan dalam percakapan tersebut. Bank tersebut ada di sebelah kiri. Nah, selanjutnya dia bilang, what about that building next to the bank? Jadi, what about apa bangunan yang berada di sebelah next to the bank? Ada di sebelah bank. This is a post office, dia bilang. Ini adalah kantor pos. Cuman di sini katanya salah. Harusnya bukan kantor pos. Tetapi karena next itu biasanya bersebelahan, maka harusnya adalah tax office, bukan post office. Di sini salah katanya dalam buku ini. Ya. Jadi jika menentukan sebuah kalimat atau misalkan percakapan, di sini itu adalah menentukan direction atau petunjuk di manakah bangunan tersebut berada di dalam sebuah gambar ini. Misalkan di antara kedua orang tersebut, yaitu ayah dan anak, ketika berjalan dia akan bilang, di sebelah kiri, on the left is a bank. Ya, on the left is a bank. Berada sebelah kirinya. On the right, di sebelah kanan, is a post office. Jika dia berjalan lagi, what's the building? Katanya dia tanya. What's the building next to the bank, yang bersebelahan dengan bank, yaitu adalah tax office atau kantor pajak. Nah, jika ada kalimat seperti ini, next, yang artinya adalah bersebelahan. Jika disebutkan in front of, artinya adalah ada di depan. Jadi contoh misalkan di depan sekolah kalian ada rumah sakit, maka kalimat yang tepat adalah in front of the school, ya. Contoh, in front of the school is a hospital. Jadi di depan sekolah adalah rumah sakit. In front of. Jika di belakang apa? Behind. Di belakang. Oh, ini next, ini di depan.
ya. Beside, nah ini terbalik, suka terbalik. Beside, next itu di depan. Jika ada kata beside itu adalah bersebelahan atau di sebelah. Berarti tadi sebetulnya betul ya. Nah, the building, misalkan contoh, next to the tadi itu bank is, karena ada di depan berarti betul tadi ya, adalah post office. Jika behind, misalkan itu di belakang, karena di gambar tidak ada di belakang, maka misalkan contoh, behind our school is a graveyard, yang artinya adalah di belakang sekolahku adalah kuburan, misalkan contoh. Kalimatnya seperti itu. Jika bersebelahan bagaimana? Kita lihat lagi di gambar ya. Jika bersebelahan tadi contoh, di sebelah bank itu adalah tax office. Maka kalimatnya adalah seperti ini. Beside the bank is tax office. Jadi di sebelah bank itu adalah tax office atau kantor perpajakan. Nah, ini adalah bentuk sebuah kalimat. Berbeda dengan dialog. Jika dialog, kembali lagi dari tadi, atau percakapan seperti ini contohnya. Tadi udah kita bahas ini. Nah, yang ini nih, what about that building next to the bank? Berarti bagaimana dengan bangunan yang berada di depan, next to-nya di depan bank tersebut? Yaitu adalah that is a post office atau sebuah kantor pos. I see that building next to the bank is a post office. Bangunan yang berada di depan bank tersebut adalah kantor pos. Right, betul. The bank and the post office are next to each other. Nah, bank dan juga kantor pos berada berseberangan dengan yang lain, satu sama lainnya. Nah, dan yang lain-lain. Bisa kita lihat di kalimat yang Bapak buat ini. Ya, kata kuncinya ini aja. Jika menentukan direksi atau direction, jika ada kata next itu berarti di depan, ya. Next di depan. In front of juga di depan, ya. Behind itu di belakang. Beside itu di pinggir. Itu aja kata kuncinya. Atau across juga sama. Across, di seberang, ya. Across itu di seberang. Jadi kata kuncinya adalah ini saja yang harus kalian ketahui. Next, in front of, behind, beside, dan juga across. Itu aja yang harus kalian ketahui. Nah, lanjut. Nah, ini contohnya ini. Kalimatnya dalam bentuk kalimat. Tadi percakapan, ini kalimat. The bank is on the left, next to the post office, across from the tax office. The bank tersebut is on the left, berada di sebelah kiri. Next itu bertepatan atau di depan post office, kantor pos. Across from the tax office, di depan post office itu adalah kantor perpajakan. The post office is next to the bank. Kantor pos berada di depan bank, yaitu kemudian across from the tax office, ya, di depan nya itu adalah tax office. Terkadang suka membingungkan antara next dan juga across. Across itu adalah berseberangan. Kalau next itu bisa saja di depan, ya, bisa saja juga di pinggir. Tapi banyak digunakan dalam kalimat itu adalah di depan. Nah, itu contohnya. Kita lanjut saja. Nah, di sini ada there are two banks.
Kembali lagi, jika lebih daripada satu, maka si banknya ditambahkan akhiran S. There are 2 banks in my village. Ada dua bank di kampungku, yaitu Bank Seroja and Bank Nasional. Bank Seroja and Bank Nasional, yaitu Bank Seroja dan juga Bank Nasional. We have one post office in our neighborhood. Is on Jalan Mawar. Kita punya satu post office tanpa perlu diakhiri dengan S di sini ya, di office-nya ini. Kenapa? Karena cuma satu. In our neighborhood. Neighborhood itu artinya adalah yang berada di lingkungan kita, ya, berada di lingkungan kita. It's on Jalan Mawar, berada di Jalan Mawar. Atau neighborhood itu dalam bahasa Indonesia diartikan lingkungan kita, ya, berada di lingkungan kita. Neighborhood, lingkungan kita. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian yang ini kita bahas tentang apa-apa saja, benda-benda apa saja yang kita ketahui atau yang kita biasa temui di rumah kita. Contoh di sini ada 2 tas, berarti jadi 2 bags ditambah akhiran S. Some pictures, dia sebutkan hanya some, tidak disebutkan ada berapa ya. Bisa saja kalian tentukan ada berapa picture, ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Sebutkan saja 4 picture. Tapi boleh saja kalau kalian tidak mau menyebutkan berapa picture tersebut, bisa disebutkan some picture. Ada beberapa. Jangan lupa diakhiri dengan akhiran S. Kemudian di sini ada apa? Ada many books. Kenapa tidak disebutkan, Pak? Karena kalau misalkan dihitung satu persatu itu tentunya terlalu banyak. Maka sebutkan saja many, atau ada many itu banyak. Many books, banyak buku. A lamp, ada 1 lampu. A bookcase, ada 1 rak buku. A telephone, ada 1 telepon. A television, ya, ada 1 televisi. A pair of curtains, seperti Bapak bilang tadi, kalau pair itu ada 2 yang sama. Kalau kita belah seperti ini, ya, contoh, berarti ada 1 di sebelah kiri dan 1 di sebelah kanan. Maka disebutkan a pair of curtains. Ada 2 hordeng. Kordeng kalau di bahasa Indonesia, bukan hordeng. Kordeng, ya. A sofa, kemudian ada 1 sofa. A table, ada 1 tabel, ada 1 meja. A carpet, ada 1 karpet. Kita lanjut lagi. There are many things in the living room. Itu namanya living room. Ini namanya living room itu adalah ruang keluarga. Biasanya digunakan oleh ruang keluarga. Bukan ruang tamu, tapi ruang keluarga. Kemudian kita lanjut saja, ini bisa dilewat. There is a big window, nggak usah. Berarti kalau diartikan big window artinya adalah jendela besar. Ada jendela yang besar. Lanjut. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah yang kita punyai di dapur. A sink, yaitu tempat mencuci piring, ya. A sink. A frying pan. A frying pan itu adalah teflon, ya. Tempat memasak. Teflon. A stove. A stove itu adalah namanya oven. A pan artinya adalah panci. An oven yang artinya oven. A stove itu bukan oven, ya. A stove itu adalah namanya ini tuh apa itu namanya tuh? Gas, bukan gas. Ya, tempat biasa kita kalau menggoreng itu apa? Itu namanya lah gas. Nah, kita lanjut aja. A cabinet. A cabinet itu adalah lemari kabinet. A refrigerator. A refrigerator itu adalah kulkas.
Kalau ini diartikan, Bapak kembali lagi suka agak lupa ini. Stove itu kalau misalkan dalam bahasa Indonesia diartikan sebetulnya artinya adalah tempat memasak. Bukan tempat memasak, tempat perapian buat memasak. Zaman dahulu biasanya menggunakan stove. Tetapi kalau yang modern yang biasa kita pergunakan ya ini alatnya seperti ini ya. Gak perlu Bapak jelasin lagi sebetulnya. Stove, tempat menggoreng lah itulah. Kalau oven ya tahu kita oven. Lanjut. Oh ya, ini ada satu yang perlu kalian ketahui. Ada a pan, misalkan contoh. Ada an oven. Ya. Ada a pan, ada an oven. Kita lihat di sini. Pan, an oven. Contoh, kok di sini pakai tapi di sini pakai an. Nah, cara membedakannya bagaimana? Cara membedakannya adalah contoh, jika menggunakan huruf n, maka yang harus kalian perhatikan adalah huruf o ini. Ya. Jika hurufnya adalah a, i, u, e, o, maka wajib menggunakan an oven karena awalannya adalah o. Jadi harus menggunakan, kalau hurufnya awalan huruf dari kata tersebut adalah a, i, u, e, o, maka menggunakan an. Tetapi jika di luar itu maka menggunakan e. Contoh, dulu pernah ada suatu lagu yang mungkin banyak dari kalian yang tahu mungkin ya. Ada lagunya itu I have a pen katanya. I have an apple katanya. Terus apple pen itu kan contohnya. Nah, itu yang membedakannya a pen dan an apple. Kenapa? Karena di sini ada huruf a. A termasuk dalam kata-kata yang wajib menggunakan an. A, I, U, E, O. Kalau di luar dari itu maka menggunakan e. Oke, kita lanjut. Nah, ini biasanya yang kalian ketahui di meja makan. Ya, kita bahas satu-satu. A chair, yaitu kursi. A tablecloth, yaitu taplak meja. A rice bowl, mangkuk nasi. Lunchbox, kotak makan. A knife, kaknya nggak usah terlalu jangan a knife, tapi a knife, yaitu pisau. A bowl, mangkuk. A fork, itu garpu. A plate, itu piring. A mug, yaitu gelas yang ada ininya nih, pegangan tangannya. Spoon, yaitu sendok. A bottle, yaitu botol. Nah, kita lanjut. Nah, ini cara kalimat-kalimatnya. There are many things in the kitchen. There is a big stove, ada big stove. Next to the sink, there's a frying pan on the stove. Jadi kata tersebut jika kembali lagi cara menentukan direction, misalkan tempat lokasi tersebut berada atau tempat benda tersebut berada atau bersebelahan dengan apa. Tadi contohnya kalimatnya yang harus kalian pelajari yaitu lihat dari ini. Next, in front of, behind, beside, atau across. Misalkan in front of the misalkan di sini contoh in front of a knife ya is a fork. Kenapa? Karena ada di depan ya. Di depan pisau ada garpu. Nah, itu contoh penggunaan kalimatnya. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir. Coba kita lihat dulu yang terakhir. Yang ini aja dulu terakhir. Yang biasa kita ketahui di tempat tidur. Wardrobe.
Wardrobe itu adalah tempat menyimpan pakaian, lemari pakaian. A pillow, pillow itu adalah bantal. A pillowcase, sarung bantal. A bolster case, a bolster case itu adalah sarung guling. A bolster adalah guling. A blanket yaitu adalah selimut. A bed adalah kasur. A chair, kursi. A table, meja. A mirror, mirror itu adalah kaca. A lamp yaitu lampu. Kita bahas-bahas ini aja dulu ya, kata-katanya saja. Nah, ini yang biasa kita ketahui di WC. A mirror yaitu kaca. A sink tempat cuci tangan. A bucket itu adalah ember. A shower yaitu tempat mandi, shower. A scoop yaitu adalah itu bahasa Indonesianya tuh. Ya inilah alat untuk mandi ini namanya tuh. Ya, bisa kalian lihat di gambar. Kemudian a tub yaitu adalah tempat mandi. Bukan tempat mandi, tempat penyimpanan air mandi. A toilet yaitu adalah tempat kalian buang air. Nah, itu salah satunya. Nah, tugas kalian yang terakhir kayaknya langsung saja. Ini nggak usah, nanti aja. Terlalu banyak. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya aja tentang kata-kata ini. Nah, nanti tugasnya kalian tuliskan di kamus kecil ya tentang kata-kata terutama yang ada di gambar. Yang tadi Bapak sebutkan, gambar-gambarnya apa saja, mirror, bucket, dari awal sampai WC. Dan juga kalian cari nih, scoop itu artinya apa? Ya. Kalau kita ketahui kan itu namanya tempat untuk mandi, bukan tempat alat untuk mandi lah yang kita lihat ini. Nanti kalian cari bahasa Indonesianya apa? Scoop itu alat untuk mandi. Tapi bahasa Indonesia yang betulnya apa? Kalian cari, silakan kalian cari di internet. Dan juga a tub, ya. Ini dua kata ini nih. Scoop sama a tub. Nanti kalian cari, kemudian kalian tuliskan di kamus kecil. Mungkin sekian saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.